Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Mas, kowe rene nutupi kono. Rodok rene iki mawon. Nutupi kono. Rene yo to. Kamu tahu enggak? Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tabligh akbar Maulid Nabi serta haul sesepuh dan warga Makbaroh Sarian anggal temen Seren Dusun 2 Desa Japura Bakti Kecamatan Ndasmu minggir ora ketok ya. Astana Jayapura Kabupaten Astana temen Astana Japura Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beliabon bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Cirebon yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah malam hari ini kita berada di satu tempat dan acara yang acara ini paling banyak ada di negara dengan bendera ini. Ada di organisasi dengan bendera ini. Ada di satu tempat dengan kiai yang suguhannya ini. Aduh temen ya. Lek, dia apa? Yang saya meyakini bahwa bangsa Indonesia hari ini bisa berkah, merah putih tetap tegak, karena senantiasa dijaga salah satunya oleh organisasi ini, betul? Maka acara-acara seperti maulidan atau mauludan, acara-acara seperti manakiban, tahlilan, yasinan, haulan, sampai hari ini masih terjaga dengan lestari. Kenapa? Karena masih ada Nahdlatul Ulama. Kenapa kok saya selalu teriak-teriak? Kok anak silete bareng dia apa ya? Jangan-jangan saya dikirim santet. Apa nggih ngerok kumisnya Rika? Iki apa, Bro? Uka. Kenapa saya selalu menjadi garda terdepan untuk selalu mengkampanyekan, mensosialisasikan tradisi-tradisi ahlu sunnah,
Karena Bapak Ibu, kita lihat kerajaan Arab Saudi yang dibangun oleh As-Saud, yang mempunyai konsensus dengan Syekh Abdul Wahab. Disepakati As-Saud memegang kerajaan namanya Al-Mamlakah. Kemudian Wahabinya atas inisiatif Syekh Abdul Wahab menjadi ideologi keagamaan di Arab Saudi. Jauh sebelum As-Saud mempunyai kesepakatan dengan Syekh Abdul Wahab, Arab Saudi amaliyahnya sama dengan orang Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian menjadi Wahabi? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah, sehingga amalan Ahlus Sunnah hilang diganti dengan Wahabi. Kenapa di Indonesia Ahlus Sunnah tetap terjaga? Karena Ahlus Sunnah di Indonesia, Ahlus Sunnah dijaga dan dibentengi oleh organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Makanya saya sampaikan, kalau pengen mecah Indonesia itu gampang. Kalau pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Hancurkan NU, hancurkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena organisasi masyarakat yang menjadi garda terdepan menjaga NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Makanya jangan diprovokasi. Sekarang Indonesia mau dihancurkan dari aparat. Dari mana lembaga yang mau dihancurkan supaya Indonesia hancur? Dari lembaga kepolisian. Maka begitu banyak kasus-kasus di kepolisian. Sambo belum selesai, hari ini narkoba, narik kolor babu. Saya kadang-kadang mohon maaf, saya itu kalau membela lembaga negara, TNI Polri, mati-matian. Sampai saya dikira mohon maaf, jongosnya pemerintah. Bukan. Saya berani ceramah di hadapan presiden, memberikan kritikan kepada presiden. Faktanya kemarin ceramah saya di acara Investor Daily Summit 2022 di hadapan presiden viral. Betul. Dan mohon maaf Pak, saya ini pengen ya, orang-orang NU itu punya visi besar. Saya selalu mengatakan begini, mudah-mudahan banyak kiai yang hadir malam hari ini. Kiai NU itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Ya kalau ikannya besar nggak apa-apa Pak, cetul, wader, teri. Rebutan antara satu kiai dan yang lainnya. Makanya dulu guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Beliau mengatakan sama saya begini, nak, kamu harus tahu, ini saya masuk kamar pertama kali di kamarnya Habib Lutfi. Saat itu saya juga dikasih kopi dan langsung saya minum. Pahit, sangit. Saya harus mulai dengan kopi Pak, karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Ibu-ibu, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya Raine Rika, kuwi rai apa-apan karambol. Saat itu beliau duduk di kursi, saya pegang kakinya, saya pijetin. Apa dawuhnya Abah Lutfi kepada saya saat itu? Nah, ingatlah, satu saat kamu akan tahu bahwa hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya waktu itu mikir, kok bisa kiai hasut? Ternyata itu Pak persoalannya. Rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Makanya kemudian apa? Saya punya visi yang out of the box, dianggap orang nyeleneh. Saya keluar dari kolam itu. Saya cari ikan di kolam yang lain. Dan dapatnya ternyata bukan teri, tapi paus. Yang saya dapatkan bukan wader, tapi hiu. Minimal. Apa ya? Ikan yang besar apa Pak? Nanti kayak Pak Jokowi sebutkan nama-nama ikan. Ikan tontol. Tongkol. Guyang-guyu bae cah iki ya.
Arane siapa? Sayuti. Pantesan rene sayu temen. Sehingga kemudian apa? Bagaimana kemudian amaliyah Ahlus Sunnah niki Pak Kiai seperti haul dan lain sebagainya dipahami, dimengerti dan dilakukan oleh orang di luar NU. Saya masuk wilayah-wilayah baru. Makanya kemarin saya itu gambling Pak. Gus bisa enggak jadi pembicara di depan presiden di acara Investor Daily Summit 2022 yang datang pengusaha-pengusaha dari luar negeri, pejabat, presiden, para menteri dan pengusaha-pengusaha. Itu acaranya bukan pengajian Pak. Saya bilang, gimana Gus? Waduh, ini presiden minta Gus Miftah. Akhirnya saya datang, Gus waktunya 10 menit, saya susun ceramah, set. Begitu mulai acara, protokol presiden bilang, Gus waktunya hanya 3 menit. Lah modar ya. 3 menit main ngomong apa? Tapi perbedaannya dengan Japura Bakti, presiden ngasih waktu 3 menit, amplopnya jelas. Nah, kalau di Japura Bakti mintanya ngajinya lama, amplopnya tidak jelas. Kata Pak Kiai, insya Allah jelas, tapi tipis. Tapi nggak masalah, karena saya datang ke sini atas nama cinta. Yakinlah, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, harus ada upaya bagaimana kemudian orang yang tidak kenal maulid hari ini kenal maulid, mengerti dan melakukannya. Orang yang tidak kenal haul akhirnya mereka tertarik untuk melakukan haul. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh kalah. Syiarkan haul, syiarkan maulid. Anda mungkin bertanya, Gus saya bukan kiai, saya bukan dai. Gunakan medsosmu untuk mensiarkan haul. Potongan-potongan video G tentang maulid kamu share, kamu posting. Maka saya selalu bilang, hei anak-anakku, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betapa dahsyatnya ini, coba Anda lihat pengajian Gus Miftah 8 menit di hadapan presiden, sudah diposting, repost ratusan kali, ditonton jutaan kali. 8 menit mohon maaf menghadirkan orang-orang mengatakan dulu Kiai NU dianggap pinggiran, tapi hari ini Kiai NU bisa menembus istana negara. Gagah bro. Saya selalu ditanya sama Kiai-Kiai di desa, Gus kok penampilan Gus Miftah agak unik, penampilannya parlente. Saya bilang supaya ada kesan apa? Bahwa Kiai NU bukan Kiai murahan, Kiai NU bukan Kiai pinggiran. Allah takdirkan semua Kiai punya kelebihan masing-masing. Saya nggak mungkin sama dengan Sayuti, apalagi Sayuti seperti saya. Ramungkin. Tapi bukan berarti saya lebih hebat daripada Sayuti umpamanya. Tetapi Allah memberikan ruang masing-masing. Sehingga apa? Semua lini, semua segmen hadir kiai-kiai NU. Apa yang perlu kita lakukan? Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong, jangan hasud, jangan iri. Ingat, kita berdiri di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Jadi mohon maaf, apalagi hanya persoalan rezeki. Aduh, saya marah sama itu. Saya sempat mas, Kiai NU bilang saya bukan Kiai, Gus NU bilang apa sama saya? Kamu ngapain deket-deket sama iblis Miftah? Kamu dikasih apa? Saya dikatakan iblis. Apakah saya marah? Oh tidak, kenapa? Wong saya mbahnya iblis. Can nom-nom tak kandani li ya. Syarat jadi orang besar itu satu, salah satunya adalah jangan gampang sakit hati. Jangan kayak ibu-ibu di Japura Bakti, temannya bikin status WA tersinggung, baper, wongnya ya teka.
Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat dan bajunya coklat insya Allah lebih parah. Sayuti maning. Jadi ternyata Pak, pengen jadi orang besar itu gampang Pak. Salah satunya, jangan gampang sakit hati. Kalau Nabi Muhammad gampang sakit hati, dakwanya nggak mungkin berhasil. Dihina, dicaci, dilempar kotoran dan tai, santai. Kayak dulu Gus Miftah dibilang, dasar Gus telek, Gus tai. Gak masalah, saya bangga jadi tai. Kenapa? Karena saya jadi tai, nggak ada yang berani nginjak-nginjak tai. Ada yang mau? Nggak mau Pak. Lah, maka kemudian apa? Kita harus senantiasa ingat, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'do. Harus saling menguatkan. Falikulli syai'im maziyah. Semua ditakdir oleh Allah dengan kelebihan masing-masing. Sayuti umpamanya ngurusi pengajian di desa-desa. Ya penampilannya seperti orang desa. Wajahnya kayak kotak infak. Umpamane Tik, umpamane. Tapi saya yakin, hakul yakin Sayuti ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Sayuti jangan dikubur sebelum mati. Yang ngenteni mati diisit ya. Sehingga apa? Apa yang kemudian saya lakukan? Saya pengen memberikan spirit kepada anak-anak muda. Doakan nak, Gus Miftah baru merintis Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Saya pengen mengedukasi anak-anak muda menjadi dai ala Gus Miftah. Dari Cirebon silakan nanti Anda datang. Kalau sudah jadi, saya pengen seperti dai seperti Gus Miftah yang mengaji dengan wawasan kebangsaan. Bila perlu besok muncul banyak Gus Miftah yang ngaji di tempat-tempat lokalisasi. Tapi saya yakin Sayuti tidak akan kuat. Karena Sayuti ngacengan. Umpamane kayak gini ya, umpamane. Masa nanti Sayuti ngaji di lokalisasi sarungnya kayak kie. Jadi Sayuti kok pas temen ya. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan hari ini adalah membangun integritas. Bahwa Allah menakdirkan manusia, wabil khusus kiai, dengan kelebihan masing-masing. Dan hari ini yang Allah takdirkan untuk banyak berbicara di kalangan para pejabat, di kalangan para artis dan selebritis, Gus Miftah. Tapi mohon maaf Pak, kalau saya mau egois, nyuwun sewu. Kalau saya mau egois, pengajian saya hanya mau datang di Jakarta saja, saya tidur Pak, itu sudah nolak-nolak jadwal. Tapi saya punya beban moral, punya tanggung jawab untuk silaturahmi dengan mereka yang ada di pedesaan, yang ada di pucuk gunung, yang ada di tengah-tengah hutan, yang ada di pinggir pantai. Maka saya keliling Indonesia. Kalau saya mau egois Pak, cukup ngaji sama pejabat selesai. Untuk apa saya datang ke sini nggak jelas amplopnya? Tapi ini beban saya, bahwa saya punya tanggung jawab untuk menjumpai saudara-saudara saya di Cirebon, betul? Apalagi di Cirebon banyak janda, ya. Arane baik Cirebon ngincer babon. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya Mas Sayuti dan kawan-kawan harusnya saling mendukung. Haul Masayih Ploso, saya diajak sama Gus Kausar untuk sowan Yai Huda Jazuli, Yai Dah. Gus Kausar bilang begini sama abahnya, matur, bah, bagaimana menurut abah pola dakwanya Gus Miftah di kalangan selebritis? Ini Gus Miftah bah kalau ngaji sama pejabat sama BUMN mahal ini bah. Bagaimana jawaban Kiai? Harus ada orang seperti Gus Miftah. Sehingga mohon maaf Pak, anak-anak kita itu punya cita-cita. Oh ternyata jadi Kiai itu bisa keren. Satu ketika
Ini sering saya sampaikan. Saya diundang oleh pejabat, Pak. Acaranya ngaji dan dangdutan. Artis dangdut dibayar 150 juta. Saya dikasih amplop 75 juta. Saya kembalikan sama panitia. Berikan kepada pejabat, bila perlu tak tambahi. Loh, kenapa Gus? Anda tidak fair. Tidak fairnya di mana? Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu Anda bayar 150 juta. Kiai disuruh ngaji 1 jam lebih Anda kasih 75 juta. Kalau begitu caranya, anak-anak di Indonesia semuanya pengen jadi artis, gak ada yang mau jadi ustadz. Kenapa? Karena pejabat lebih menghargai artis dibandingkan ustadz dan kiai. Harus ada keberanian, Pak. Sehingga kemudian apa? Pejabatnya mikir, saya dipanggil, Pak pejabat coba. Saya nggak Anda sangoni, nggak ada masalah. Bila perlu Anda yang saya bayar. Gagah Pak. Ngeyel ya kekrek. Kenapa Gus? Anda salah Pak. Penyanyi yang cuma nyanyi 5 lagu, buka titik, jas. Mahal. Kita yang punya beban tanggung jawab moral. Kenapa Anda hargai lebih murah? Anda tidak fair. Yang pengen saya sampaikan kepada generasi muda apa? Bahwa ternyata orang NU juga mampu. Bahwa generasi muda Nahdlatul Ulama juga bisa diterima. Sehingga kemudian apa? Dia minta maaf sama saya, maaf Gus. Akhirnya apa yang terjadi? Sama, Gus Miftah sama artis tak bayar sama. Sama saja Anda nggak sopan. Apalagi lebih murah. Beda, kalau Cirebon murah dinyang. Siapa? Sayuti. Ya nggak masalah, pengajian di desa beda dengan para pejabat. Pak nyuwun sewu, jenengan nggak tahu bupati, DPR, calon presiden ngundang Gus Miftah, coba apa tujuannya? Mengumpulkan massa yang banyak. Mereka ngundang Gus Miftah punya kepentingan politik, sementara kita disuruh datang seikhlasnya. Anda tidak fair. Kalau sama-sama ngaji, mendingan saya mulang ngaji di pondok sama anak-anak santri. Sehingga kemudian apa? Anak-anak kita punya, saya punya idola, kayak saya ngaji di Jawa Timur, 1 pondok pesantren santrinya 5.000. Nah, pengen jadi apa? Kiai. Siapa idolamu? Gus Miftah. Kenapa? Kiai keren, kiainya artis, kiainya selebritis. Makanya Anda jangan kaget kalau ada acara berita-berita viral di media sosial yang ditanya Kiai NU. Itu penting, Pak. Mana ada dulu Kiai NU ditanya ketika ada kasus selebritis umpamanya, ditanya muncul di hot selebritis, selebrita, hot kiss, silit, nggak ada Pak. Apa? Itu setajam silit itu loh. Si Mbak nonton silet, wis tua ya nonton ya. Sehingga apa? Masyarakat akhirnya tercerahkan dengan ilmu-ilmu ala ahlu sunnah. Maka dulu Habib Lutfi dawuh begini sama saya, Le, kalau kamu menghindari acara-acara TV, acara-acaranya pejabat, acara-acara orang menengah ke atas, ya selamanya acara artis akan dikuasai oleh Wahabi. Maka saya rangkul Raffi Ahmad. Tapi gobloknya kita, begitu Raffi Ahmad ngaji sama saya, orang malah membuli saya, orang NU. Gus Miftah sok ngartis. Begitu saya lepas, Raffi Ahmad digandeng sama kelompok Wahabi, bingung. Maka setelah itu saya konsisten, saya galang sama Mas Gilang MS Glue, saya bikin pengajian di Tower 99. Kita hadirkan teman-teman artis. Dan alhamdulillah Pak ikut. Anang Asanti ikut saya sejak tahun 2012. Aura Kasih ikut saya sejak tahun 2013. Sekarang yang terakhir-terakhir malah janda-janda. Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang terbaru idolanya Sayuti, Lucinta Luna. Kayaknya ayu temen dirangkul, busine metu kayak gitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan,
Hari ini kalau hanya sekedar mempertahankan tradisi itu mudah. Tapi lebih sulit adalah bagaimana mensyiarkan tradisi Ahlus Sunnah kepada orang non-Nahdlatul Ulama. Itu baru keren. Bagaimana caranya? Saya bilang ada 230 orang lebih yang hari ini masuk Islam dengan perantara Gus Miftah. Dan Anda tahu, rata-rata mereka tidak kenal Islam, tapi masuk Islam karena cinta dengan Islamnya ala Gus Miftah. Kalau saya datang ke sini atas nama cinta benar, tapi orang sini tidak cinta dengan saya. Buktinya apa? Pengajian tidak ada kipas anginnya. Karena aku sumu. Orang langka kipas ya. Sayuti kipas. Hatiku rasane lara, pengajian langka kipas anginnya. Kipas angin di santet rasa ngaceng gue. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yuk sambil nunggu kipas angin kita selawatan yuk. Grup hadrohnya namanya apa ini? Sirajul Mukminin. Gus Miftah besok masuk surga dikawal sama Sirajul Mukminin. Tapi ya itu Gus Miftah ning surga kelon sama bidadari, awakmu hadrowan tok kayaknya. Keteplak. Kelon terus Gus. Dan akhirnya datang juga kipas anginnya. Ya Allah kotore. Kok geting aku? Oh tenan. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah jaga tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sungguh indahnya tinggal di desa, airnya jernih luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa. Pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sing ngongkon bolan-baleni cangkeme sapa iki mau? Wong urung rampung kok bolan-baleni. Ala sini habibillah. Goblok temen ya. Kan aku jadi bingung. Oh durung rampung wis bolan. Ala yasin. Kayaknya jomblo ini ya, anak-anak jomblo. Ya wes, siar jomblo lah no. Seko liwat lawe jelantah, seko rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah, pacar mawon jomblo mboten. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ayo berani mana? Ala yasin. Saiki menang sing selawatan jamaah saja. Kamu berhenti dulu. Jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas ya. Ya, sekarang yang sini saja. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lem, isone ngapa maning? Oh di belakang, itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodalin banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak, dimakan temannya. Loro hatiku. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian ya? Oh ternyata Sayuti minta siir. Oke ini siir untuk Sayuti. Jabura bakti ngundang Gus Miftah, Mas Sayuti lumayan gagah. Ono gajah adus ning bele, najan gagah manu cile. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin. Iki sone bosok temen ya. Kita doakan mudah-mudahan sound system jadi sound yang paling besar se-RT. Tadi untuk Sayuti, sekarang untuk Gus Miftah. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi kok ora wani iki lho. Ora wani. Kan aku cowok setia. Bohong matamu tapi bohong gitu loh. Saya cowok setia. Ya, karena saya meyakini perempuan itu suci seperti sajadah, betul? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Karena perempuan itu seperti sajadah, maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Masuk deh. Ya, saiki untuk siapa? Untuk jamaah. Oke, untuk jomblo,
Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabi, selak tuwek ora payu rabi. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Apa yang dilakukan jomblo? Omah gede jenenge joglo, minyak wijen songko Madiun, urip dhewe arane jomblo, turu ijen kancane sabun. Adus, adus, adus. Salatullah salamullah ala toha, salatullah ala yasin, ala yasin. Mulai kosawa bablas metu, mulai bengi ora wayahan. Paling susah duwe bojo ayu, saben bengi ra kok bersarungan, saben bengi ra kok bersarungan. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Sekarang untuk ibu-ibu tercinta, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek, raine glowing, tungkae meletek. Salatullah ala toha rasul, salatullah kalau syair ini untuk rondo. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih rondo ndang entuk sapa bojone? Sayuti. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah saya ingin lanang-lanang yang sakit hati. Untuk mereka yang pernah sakit hati, tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggep konco. Semarang kaline butek, sing disayang matane picek, sing disayang. Salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi lah miturut kiai-kiai niku lak maulid Nabi atine kudu seneng. Soalnya napa? Selamatane Kanjeng Nabi. Seneng lek aja susah. Bahkan miturut Kanjeng ibune Mas Kiai Subadar Pasuruan, lak gawe maulid iku suguhane sing enak-enak. Soalnya napa? Nyelameti manusia paling baik sedunia. Beda ning kene. Alah maulid Nabi kipas angin ini rupane ya Allah. Alhamdulillah. As, lumayan. Lumayan. Kok tegane enteng ya? Sayuti, tegane entek.
Kayak wong tua cangkeme anak temen. Kiai ini ngombe baik. Kan aku haus. Wong sing ngombe cangkem-cangkeme dhewek sing cerewet kayak kono. Kamu nafsu ya sama aku. Ya nggak mungkin kan, kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan, susu kadaluarsa. Acara selanjutnya pergantian degan. Apa? Oke, dipindah. Jadi Bapak Ibu rahimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya ada. Bapak Ibu para rahimah. Apa Bu? Kacamata copot. Emangnya aku cowok apaan? Sorry ya, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Saya copot kacamata Kiai, janda pingsan. Wow, ganteng banget. Kalau ibu-ibu lihat Sayuti, wow, merongos banget. I love you Sayuti. Ibadah sama janda. Ibu jangan macem-macem ya, sudah 2 minggu saya nggak ketemu istri ya Bu ya. Jadwal saya 2 minggu ini kacau Pak. Tanggal 10 saya di Kebumen Purwokerto. Bus Jakarta, tanggal 11 saya ngaji sama Presiden Jokowi jam 9. Jam 12 kembali lagi ke Pemalang, Tegal. 12. Kembali lagi ke Jakarta, live TV. Balik lagi ke Lampung, malamnya ke Tangerang. Ini sekarang ke sini, besok pagi harus sampai Jakarta. Malamnya Banten, besoknya ke Lubuk Linggo, Muara Enim, Palembang. Baru pulang tanggal 19. Jadi di rumah kerotonya nganggur. Apa itu keroto? Pakan mana? Makanya ibu-ibu nanti pulang ketemu suaminya di rumah, katakan sama suami, Mas, kerotone pun siap. Nanti Sayuti pulang ketemu istrinya langsung pakai sarung, copot baju begini Sayuti. Kroto, gitu deh. Sayuti, kulaan kroto. Nah, mungkin pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah, jelas maulid sama haul itu muhafadzah al-qadim. Jadi kita mempertahankan hal-hal qadim. Ini bagus Pak Sayuti. Lah, mungkin pertanyaannya begini. Ini ada maulid, ada haul. Pertanyaan sederhana Nak. Coba, ini pelajaran sederhana. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya, sementara kiai yang diperingati hari kematiannya? Makanya Nabi Muhammad maulid, kiai haul. Kalau maulid itu hari kelahirannya, kalau haul hari kematiannya. Apa bedanya? Kenapa kok kiai juga bukan maulid atau Nabi Muhammad bukan haul? Jawabannya, kaget. Sayutin jundul, aduh. Jawabannya, apa jawabannya? Satu, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya hari lahirnya? Karena jelas Nabi Muhammad dari lahir sampai beliau wafat terjaga kebaikannya,
terjaga amal solehnya. Begitu Nabi Muhammad lahir, sudah dipastikan oleh Allah masa depannya adalah sebagai seorang nabi dan rasul. Sehingga Nabi Muhammad maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa, maksiat. Apa itu maksum? Pasti surga, gak mungkin neraka. Apa bedanya Nabi Muhammad dengan Sayuti? Nabi Muhammad maksum, Sayuti mesum. Ini nama panjangnya adalah Primus Priamuka Sayuti. Lah. Santai Mas Sayuti, biasanya orang kalau saya bully pulang insya Allah doanya diijabah. Makanya malam ini saya niatkan kita bully Sayuti sampai berdarah-darah. Biar doanya mustajabah. Nah, Sayuti batin, neng omah dihajar sama istri. Pengajian diajar Gus Miftah. Insya Allah habis ini Sayuti diangkat derajatnya oleh Allah. Maka kita doakan Sayuti masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Sayuti. Cangkem tapi orang si Cirebon Pak, satu-satunya istri yang manggil suaminya Say hanya istrinya Sayuti. Syaitonir rajim. Nabi Muhammad lahir, jangankan dah lahir, dari perutnya ibunya Siti Aminah sudah terlihat tanda-tanda kemuliaannya. Apa salah satunya? Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad berada di perut Siti Aminah kanjeng ibunya, perut Siti Aminah munawwaroh bersinar. Begitu Baginda lahir, geger dunia. Banyak bintang yang berjatuhan pindah tempat demi menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai mengatakan kelahiran Nabi Muhammad ya biasa-biasa saja, seperti bayi yang lainnya, jelas itu salah. Salah Pak, Nabi Muhammad kok dianggap biasa. Kalau kemudian dikatakan, kenapa Al-Quran mengatakan ana basyarum mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Hal ini terjadi kenapa? Karena Nabi sebelum Nabi Muhammad namanya Nabi Isa. Mukjizatnya terlalu berlebihan sehingga apa? Misi kenabiannya gagal. Kenapa gagal? Seharusnya Nabi itu ngajak umat untuk nyembah Allah, tapi gara-gara Nabi Isa terlalu heboh mukjizatnya, akhirnya malah disembah. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad mukjizatnya dibuat sederhana, diperlihatkan sisi kemanusiaannya, supaya Nabi Muhammad tidak disembah oleh umatnya, tapi dicintai oleh umatnya. Maka Nabi Muhammad, mohon maaf, kadang-kadang beliau dahar di depan pintu dengan mengangkat kakinya, karena sunnah makan kan seperti ini Pak. Makanya kemarin saya makan di restoran Jepang, tapi saya makannya sambal pete. Saya posting, orang geger, itu kenapa Gus Miftah makan kok kakinya diangkat sebelah? Berarti kamu gak pernah ngaji. Nabi Muhammad kalau dahar seperti ini Pak. Makanya orang Arab doanya begini. Dan makan yang paling sopan itu orang Indonesia Pak. Nabi Muhammad mengatakan makan pakai 3 jari. Wallah orang Indonesia makan begini. Coba kalau Anda masuk restoran Arab, kalau makan gak begini Pak, ngene bro. Jadi dari lahirnya saja Nabi Muhammad itu sudah tampak kemuliaannya. Begitu beliau semakin dewasa, semakin terlihat perilaku mulianya. Kenapa? Karena langsung dijaga oleh Allah. Makanya di mana-mana saya bilang, saya protes kalau ada laki-laki menikah lagi mengatakan sunnah Nabi. Bukan. Poligami itu bukan sunnah, mubah. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena diperintah. Sayuti yang merintah siapa?
Di dunia ini ada 2 pernikahan yang walinya langsung Allah, Pak. Yang pertama, Nabi Adam ketika menikah dengan istrinya. Siapa istri Nabi Adam? Salah, Bu Adam. Ini ketika menikah walinya langsung Allah. Kemudian yang kedua, siapa? Nabi Muhammad ketika menikah dengan istri yang mana? Siti Zainab. Itu walinya langsung Allah. Nabi Muhammad menikah banyak sampai 9. Itu karena diperintah, "Hei Muhammad, kamu nikah dengan dia." Langsung Allah. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena yang namanya sunnah itu adalah qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Semua aktivitas Kanjeng Nabi harus direkam. Kalau istrinya cuma 1, Pak, nggak akan kuat ngerekam aktivitas Kanjeng Nabi yang begitu banyak. Makanya aktivitas Kanjeng Nabi harus direkam dan disampaikan kepada umat seperti kita. Contoh, bagaimana cara makan Nabi. Cara makan Nabi ternyata ketika makan dengan istrinya, idza akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha ayul ikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Dijilat sendiri atau disuruh menjilatkan istrinya. Romantisnya Kanjeng Nabi. Maka nanti Sayuti pulang makan, begitu selesai panggil istrimu, "Bu, endi cangkemmu?" Nyoh. Itu sunnah saya. Bagaimana cara sare dan tidurnya Kanjeng Nabi, bagaimana cara mandinya Kanjeng Nabi, bagaimana romantisnya Kanjeng Nabi dengan para istri, itu tidak akan mungkin dilihat oleh orang luar, Pak. Lah, kalau cuma 1 istrinya, nggak cukup harddisknya, flash disknya nggak muat, maka istrinya banyak supaya semuanya merekam aktivitasnya Kanjeng Nabi. Lawang Cirebon gaweane narik becak, kok bojone oke sing direkam apane? Loh, nalar apa enggak, Bu? Nalar. Makanya kalau Anda pengen menikah lagi, silahkan, tapi jangan pernah mengatakan sunnah Nabi. Kalau menikah, sunnah. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Maka anak-anak muda yang sudah punya kemampuan, ya maksaros sabab, wahai para pemuda, manis tato aminkumul ba'ah, barang siapa punya kemampuan, falyatazawwad, segeralah menikah. Kamu sudah punya pekerjaan, hidupmu mapan, umurmu cukup, segeralah menikah supaya onderdilmu tidak karatan. Wes kerja duwe duit mapan, ra duwe bojo. Gak ada bedanya sama keran, munggo nguyuh tok. Gak ada gadis yang mau sama saya, Gus Miftah. Nikah dengan janda berpahala. Cangkeme janda. Hahaha. Kalau kamu nikah dengan janda, nak, gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Lebih baik nikah dengan janda, dia jujur, minimal dia jujur, sudah tidak gadis lagi, daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Janda semakin di depan. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Oh, canda. Ini ngomong apa? Yo, cangkem-cangkeme dewek.
Tapi diingatkan oleh Nabi, fa illam yastati, kalau kamu belum bisa menikah, fa alaihi bisaum, maka hendaklah kamu berpuasa. Jadi kalau kamu belum punya kemampuan, belum punya pekerjaan, merasa belum mapan, ya berpuasa. Fa innau aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena kalau kamu berpuasa bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kemaluan. Itulah alasan di mana-mana Gus Miftah pakai kacamata hitam supaya apa? Melototi janda tidak ketahuan. Cangkemnya hahaha. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi ya kalau kamu pengen nikah lagi ya nikah-nikah saja, nggak usah ngomong sunnah Rasul. Kamu beda dengan Nabi, walaupun itu boleh. Maka tadi ditanya, mohon maaf, beberapa waktu lalu saya ngaji di klub malam di Bali. Ada pertanyaan dari Mbak Elsie, pemandu karaoke. Kalau di Cirebon namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Gus, apa hukumnya mencintai suami orang? Coba saya tanya sama ibu-ibu, apa hukumnya seorang gadis atau janda mencintai suami orang? Apa bu? Hukumnya? Haram. Haram. Oke, sekarang bapak-bapak, mas-mas, apa hukumnya seorang gadis atau janda mencintai suami orang? Wajib, matamu wajib gitu. Wajib. Saya jawab, rasanya beda itu kan ya. Beda. Apa beda? Apa bedanya? Apa hukumnya? Jadi begini, sama enggak? Sekarang laki-laki tak jawab. Apa hukumnya seorang bujangan mencintai istrinya orang? Hah? Tuh. Oke, saya berdiri. Boleh saya berdiri, Bu? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya mau ngasih contoh. Apa, Bu? Duduk diminta berdiri, berdiri kacamata buka. Nanti lama-lama sarungnya buka. Aku duduk dilihat mataku, aku berdiri dilihat sarungku. Ini menarik kasusnya. Saya terangkan ya Bu ya. Nah, ini umpamane. Loh, kok tegane hilang? Kalau mencintai istri orang, jelas hukumnya haram. Kenapa? Karena Islam tidak mengenal poliandri. Apa itu poliandri? Perempuan punya lebih dari satu suami. Kalau sampai perempuan punya lebih satu suami namanya salome. Satu lubang rame-rame. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang gadis atau janda mencintai suami orang? Jawab, pelakor. Makanya ibu-ibu, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan, tak kandani. Kalau mau pengajian ketemu Gus Miftah dandane ya Allah, alisnya dawa kayak celurit. Wong wedok raine ngapusi kabeh oleh. Alis dawa, lukisan, rai, roto, wedaan, irung mancung, suntian, untu roto, kawatan, bodi dhuwur, sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Halah. Coba penampilan kayak Mas Ayuti ini sederhana, simple Pak. Paling mau sarungan tok, baju tok, ora sempakan. Nah, ayo buka. Ini separuh untuk Sayuti. Nah.
Saya kemarin ngaji di Semarang, ada jamaah tak kasih minum, pulang stroke. Ora di. Wedi temen. Nah, logikanya begini. Kenapa saya katakan mencintai suami orang boleh? Karena laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Walaupun bukan sunnah Nabi. Tapi boleh. Boleh. 4 boleh. Fankihu ma tobalakum minan nisa mathna 2. Wasulasa 3. Waruba 4. Boleh. Lah, logikanya kenapa Islam memperbolehkan poligami, tidak membolehkan poliandri? Jawabannya adalah sederhana. Apa ya? Nanti mau syuting. Ini lagi gini ya. Sekarang logikanya begini, Bu. Ini gelasnya 4. Gelasnya 4. Sendoknya 1. Sendok ini masuk sini. Pindah ke sini. Pindah ke sini, pindah ke sini. Kamu bayangin apa? Kenapa kamu histeris? Apakah kamu membayangkan ininya sebagai sayuti? Loh, ini logika masuk, Pak. Gelasnya 4, sendoknya 1. Sendok ini berpindah dari satu gelas ke gelas yang lain. Sehingga apa? Kalau terjadi apa-apa dengan 4 gelas ini, yang tanggung jawab kelihatan siapa? Sendok yang 1. Dia meteng, siapa? Sayuti. Dia meteng, siapa? Sayuti. Dia meteng, siapa? Dia meteng, siapa? Loh, kan logikanya begitu. Makanya kenapa boleh poligami? Kenapa nggak boleh poliandri? Nah, sekarang dibalik. Yang jadi masalah itu adalah gelasnya 1, sendoknya 4. Sayuti namanya. Terus apa maning ya jenenge? Nah, ini sing kacamata ireng kayak nyong siapa arane? Saifuddin. Terus kiye siapa namanya? Hah? Majnun. Oh, Maknun. Kalau Majnun kentir ya. Maknun masuk. Sisi maning siapa? Rika siapa arane? Pak Sirajuddin. Gelasnya 1, sendoknya 4. Sayuti, Maknun, Saifuddin, Sirajuddin. Ya kalau Sayuti ini, Sirajuddin inilah. Nah, masalah akan terjadi kalau gelasnya hamil. Pertanyaannya adalah siapakah yang menghamilinya? Apakah Sayuti? Apakah Saifuddin? Apakah Maknun? Apakah Sirajuddin? Gede temen. Nah, ternyata Kiai, itu terjadi di zaman jahiliyah. Lah, perilaku yang 1 gelas 4 sendok atau bahkan lebih, itu ternyata merupakan perilaku peradaban jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu nyuwun sewu Pak Sirajuddin, kalau punya anak perempuan siap untuk dinikahkan, maka rumahnya dipasang umbul-umbul. Kalau rumah itu ada umbul-umbulnya, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahi. Bagaimana cara mencari mantu? Anaknya disuruh di dalam kamar, orang-orang yang tertarik pengen menikah dengan anaknya antri satu-satu. Acaranya apa? Icip-icip calon temanten putri. Dipanggil satu-satu. Nomor 1, Gus Miftah. Wah, lumayan, perawan.
Peserta berikutnya Maknun Leng. Peserta berikutnya Sirajuddin Leng. Terakhir nomor 35 Sayuti. Nah pertanyaannya Yai, siapa yang dipilih jadi menantu atau suaminya? Nunggu sampai anak perempuannya hamil. Begitu hamil anaknya lahir, dilihat mirip siapa. Begitu lahir kok anaknya ganteng, rambutnya gondrong, kacamatanan. Oh anaknya Gus Miftah. Begitu lahir hitam, wajahnya mesake. Sayuti. Yang menjadi masalah apa Pak Sayuti? Yang menjadi masalah itu adalah wajahnya kayak Gus Miftah, irengnya kayak Sayuti. Lah kira-kira anaknya siapa? Kok malah anaknya Maknun gitu? Makanya kemudian apa? Islam hadir untuk dandani akhlak yang bosok itu. Jahiliyah itu bukan goblok akalnya, tetapi goblok akhlak dan peradabannya. Maka begitu Kanjeng Nabi hadir dengan Islam, perempuan yang tadinya dihinakan ini tadi mendapatkan posisi yang mulia, diangkat setinggi-tingginya. Maka surga itu terletak di bawah kaki ibu. Mas kawin yang menerima perempuan. Perempuan menang segala-galanya, boleh pakai sutra, boleh pakai emas dan lain sebagainya. Sehingga sekarang perempuan, coba Anda lihat, semuanya untuk perempuan. Ada Ibu Kartini, nggak ada Bapak Kartono. Ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Coba, nggak ada hari bapak, nggak ada. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, nggak ada bahasa. Telah pulang ke pangkuan Bapak Pertowo, nggak ada. Kita duduk di atas bumi, nggak ada bakmi. Bandung ibu kota Jawa Barat, nggak ada Bapak kota Jawa Barat. Ayo. Ada Ibu Jari, nggak ada Bapak Jaro. Dan luar biasa, bahkan orang Jepang bikin alat untuk motor, namanya juga untuk ibu-ibu, namanya apa? Busi, nggak ada paksi. Wah. Kayak iya, yang guyu bae. Dan hebatnya perempuan apa? Kalau laki-lakinya jadi lurah, otomatis istrinya Bu Lurah. Tapi kalau perempuannya lurah, laki-lakinya bukan Pak Lurah. Ada Pak Lurah di sini? Siapa lurah nanti? Lurah. Oh nengisor, yo maklum gak urun. Nah, hebatnya perempuan. Kalau laki-laki jadi lurah, otomatis istrinya jadi tim penggerak PKK. Coba kalau istrinya jadi lurah, suaminya nggak mungkin bapak penggerak PKK. Masa lanang nimbang, ayo bapak-bapak nimbang bayi. Lah Nabi Muhammad lahir untuk dandani perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Maka dikatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Maka yang diperingati maulidnya. Lah kenapa li kok kiai yang diperingati haulnya? Karena orang-orang hebat seperti kiai itu biasanya kebaikannya ditentukan ketika kematiannya. Maka banyak yang awalnya dia preman, penjahat, tahu-tahu jadi kiai, bahkan jadi wali. Maka kamu anak-anak muda yang nakal, santai le, banyak walinya Allah dulu awalnya nakal. Tapi dia mempunyai akhir kehidupan yang bagus. Maka dikatakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik mantan preman daripada mantan orang beriman. Lebih baik mantan ahli maksiat daripada mantan ustadz. Lebih baik mantan LC daripada mantan kiai. Makanya banyak Pak.
Orang nakal tahu-tahu akhirnya jadi wali. Itulah alasan kenapa kiai yang diperingati haulnya, bukan maulidnya. Supaya apa? Kita optimis, walaupun banyak dosa, ternyata ampunan Allah begitu luar biasa. Maka apa quote-nya Gus Miftah? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Maka ada haul. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa salim iman Allah sholli wa salim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Jadi ini sholawatnya untuk Nabi, syairnya untuk mengingat para ahli kubur. Maka kita dapat dua-duanya. Bagi mereka yang tidak mau mendoakan ahli kuburnya, kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli sholli wa salim daiman Allah. Sekarang untuk Indonesia, kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Allah sholli Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 3:30. Weh enak menghahe-hahe. Kan aku capek. Saya harus kembali ke Jakarta. Doakan mohon mudah-mudahan Gus Miftah sehat. Bapak Ibu sedaya sehat. Insya Allah hajati kabul. Amin Allahumma amin. Seneng karo Kanjeng Nabi, seneng kali para kiai. Insya Allah disenengi kali Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah.
Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.